Halo adik-adik, bertemu kembali dengan Bu Tias pada video pembelajaran. Video pembelajaran kali ini akan membahas tentang gelombang. Pembahasan gelombang merupakan kelanjutan dari getaran yang Bu Tias sampaikan pada video sebelumnya. Ada dua gelombang, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Apa bedanya gelombang longitudinal dan gelombang transversal? Pada gelombang transversal, arah getaran tegak lurus dengan arah rambatan. Sedangkan pada gelombang longitudinal, arah rambatan dan arah renggangan sejajar atau sama. Pada gelombang transversal, yang perlu kalian ingat, di sana ada istilah bukit dan lembah. Bukit itu yang naik ke atas, bukit dan lembah. Ya, lembah dan bukit. Satu panjang gelombang adalah satu bukit dan satu lembah. Ini pada gelombang transversal. Contoh gelombang transversal adalah pada gelombang air laut, gelombang tali, dan gelombang cahaya. Kemudian yang kedua adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal seperti yang Bu Tia sampaikan tadi, ada rambatan, ada renggangan. Rambatan itu apabila ininya rapat, sedangkan renggangan apabila selingkinya juga renggang. Satu panjang gelombang pada gelombang longitudinal adalah satu rapatan dan satu renggangan. Contoh pada gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi atau gelombang selingki. Ya, gelombang selingki itu gelombang, kamu kalau tahu besi yang dibuat lingkar-lingkar seperti ini, ada yang renggang, ada yang rapat. Ya, ada yang rapat seperti ini, ada yang renggang. Nah, ini adalah penjelasan tentang gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Berikutnya istilah-istilah pada gelombang. Yang pertama adalah panjang gelombang. Tadi Bu Tia sudah sampaikan bahwa satu bukit, satu lembah. Ini gelombang apa? Adik-adik? Gelombang transversal. Betul. Sedangkan yang kedua, apabila panjang gelombang terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan, adalah gelombang apa? Longitudinal. Istilah yang kedua adalah frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya gelombang dalam satu detik. Yang kalian harus ingat, satuannya adalah detik. Dalam satu detik. Jadi nanti kalau ada soal dalam menit atau jam, kalian konversikan dulu ke dalam detik. Berikutnya adalah cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah panjang gelombang. Panjang gelombang ini dibagi dengan periode. Periode adalah waktu dia mempunyai getaran atau gelombang. Panjang gelombang simbolnya seperti ini. Ya, kemudian periode T besar. Atau panjang gelombang dibagi T atau periode, atau karena kemarin T sama dengan 1/F, sehingga kalau rumus ini diturunkan menjadi lambda dikali 1/F. Nah, lambda dibagi 1/F. Nah, sehingga sama dengan lambda kali F/1 atau sama dengan lambda kali F. Panjang gelombang kali frekuensi. Ya. Terusnya cepat rambat gelombang sama dengan lambda per periode atau per T atau lambda kali frekuensi. Satuannya lambda, panjang gelombang adalah meter, kemudian T atau periode adalah detik, sedangkan frekuensi adalah hertz. Frekuensi tadi adalah banyaknya gelombang dalam satu detik. Lalu apa? Satuan dari cepat rambat gelombang, meter per detik atau meter per sekon. Nah, sekarang
kita mulai dengan membahas soal-soal tentang gelombang. Nah, adik-adik, kita lanjutkan dengan soal-soal. Soal yang pertama, seutas tali panjangnya 2 meter. 2 meter ya. Kemudian membentuk 5 gelombang. Pertanyaannya, berapakah panjang gelombang tiap gelombang? Kita ketahui ini panjang. Kalian tulis dulu panjangnya berapa? 2 meter. Kita jadikan dulu ke satuan senti, yaitu 200 cm. Kemudian di sana ada berapa gelombang? 5 gelombang. Sehingga panjang gelombang adalah panjang ini 200 meter, 200 cm dibagi dengan 5. Jadi dapatnya berapa? 200 dibagi 5 berapa? 40 cm. Nah, ini adalah panjang gelombang dari masing-masing gelombang, yaitu panjangnya ini tadi dibagi dengan banyaknya gelombang, yaitu 40 cm. Ya. Kemudian yang kedua, dalam 1 detik, ini 1 detik, waktunya diketahui, kemudian terjadi banyaknya 40 gelombang. Panjang gelombangnya 80 meter. Berapa cepat rambatnya? Rumus awalnya V sama dengan lambda atau panjang gelombang kali frekuensi. Frekuensi banyaknya gelombang dibagi dengan waktu. Panjang gelombangnya diketahui berapa? 80. Ya, panjang gelombang 80. Kemudian F banyaknya gelombang dibagi waktu, 40 dibagi 1. Sehingga ketemu berapa? 8 kali 4 32. Kemudian ada nolnya 2 meter per detik. Ya, saya ulang lagi. Waktunya 1 detik, panjang gelombangnya 80, banyaknya gelombang 40. 80 panjang gelombang dimasukkan ke sini 80. Kemudian F frekuensinya banyaknya gelombang dibagi 1. Ini 40 dimasukkan, kemudian 1 detik dimasukkan ke bawah. Sehingga cepat rambat gelombangnya 40 kali 80 3200. Jelas ya untuk 2 soal ini. Kemudian masuk ke soal yang ketiga. Diketahui frekuensi gelombang adalah 4 Hz. Kemudian panjang gelombangnya 3,5 meter. Sama seperti pada soal sebelumnya. Panjang cepat rambatnya nih V sama dengan panjang gelombang kali F. Ya, tinggal dikalikan saja. Panjang gelombangnya 3,5, kemudian F-nya 4. Ketemu berapa? 3,5 kali 4 ya 14 X. Nih, kalau ini tinggal masukkan saja. Ini adalah panjang gelombang 3,5 ya. Kemudian frekuensi 4 di 3,5 kali 4. Ini pokoknya asal ingat rumusnya, kalau V sama dengan lambda kali F. Panjang gelombang kali frekuensi atau panjang gelombang dibagi frekuensi. Kemudian soal nomor 4, ini yang agak perlu kejelian kalian. Gelombang air laut kecepatannya diketahui 50 meter per detik. Ya, V sama dengan 50 meter per detik. Jarak antara bukit dan lembah adalah 10 meter. Ini apanya? Perlu digambar. Ini adalah bukit, ini lembah.
jarak bukit dan lembah. Bukit itu yang di atas, kemudian lembah yang di bawah. Ini yang diketahui, kalian tarik garis. Nah, ini 10. Ini berapa gelombang? Kalau tadi satu gelombang itu utuh, satu bukit, satu lembah. Kalau ini yang diambil hanya separuh. Nah, kalau hanya separuh segini berapa? Berarti setengah panjang gelombang. Kalau separuhnya 10, berarti kalau utuh berapa? Kalau separuhnya 10, kalau utuh berapa? 2, ya. Nih, panjang gelombang. Ini kan setengah. Setengah panjang gelombang diketahui berapa? 10 meter. Berarti kalau panjang gelombang sama dengan 10 kali 2, sehingga 20 meter. Nah, soal seperti ini harus jeli supaya kalian tahu, harus dibaca ininya. Ada berapa bukit, ada berapa lembah. Kemudian ditanyakan apa, Dedek? Frekuensi. Frekuensi sama dengan, kalau ini rumusnya V sama dengan lambda per F, maka kalau frekuensi V per lambda berapa? 50 dibagi 20 dengan 2,5 Hz. Putias ulangi lagi untuk yang nomor 4, kecepatan. Kalau ini sudah tahu ya, kecepatan nih 50 meter per detik. Jarak antara bukit dan lembah 10. Putias ulangi lagi, ini bukit yang paling atas. Jaraknya berarti kalau sini jarak antara bukit dan lembah. Jadi jangan beranggapan kalau bukit ini dan lembah ini. Kalau kalian salah, pengertiannya dari bukit ke lembah ini segini, berarti nanti hasilnya juga tidak sama. Jarak antara bukit dan lembah, jarak antara ini dan ini tadi berapa? 10. Berarti setengah. Setengahnya satu gelombang itu 10. Berarti kalau 1 dikalikan 2. 10 kali 2, 20. Kemudian masukkan ke rumus, F sama dengan 50 dibagi 20, sehingga ketemunya 2,5 Hz. Nah, dari 4 soal ini Bu Tias sudah mewakili dari soal-soal yang akan kalian temui pada soal-soal di buku selanjutnya. Demikian yang bisa Bu Tias sampaikan untuk pembelajaran tentang gelombang. Semoga bermanfaat, selamat belajar dan salam sukses selalu.